Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita untuk pertanyaan ketiga. Pak Kiai, ketika saya sedang sholat, anak saya yang masih balita menghampiri dan bergelantungan di punggung saya agar tidak jatuh. Apakah boleh saya sholat sambil menggendong anak? Nah, bagaimana caranya mengedukasi anak tentang sholat sejak dini? Silahkan. Yang pertama itu saya jawab yang terakhir. Bagaimana cara mengedukasi? Ajaran agama itu mengajarkan khotibin nas ala qadri uqulihim. Kita menyampaikan agama ini tentu sesuai dong dengan tingkatan intelektual masing-masing manusia. Betul. Jadi kalau masih kecil itu kan berbeda dengan anak yang sudah mumayyiz, umur 10 tahun, apalagi sampai anak yang sudah baligh kan berbeda. Dalam kasus seperti ini kan sebetulnya bukan anaknya yang tidak teredukasi. Memang anak-anak begitu perilakunya gitu. Biar diedukasi seperti apapun, masih susah. Anak pasti ngelihat ayahnya sujud itu dianggap mau main kuda-kudaan. Itu pasti. Anak saya dulu ketika saya bertahiyat begini, ya didatangi, digigit-gigit, dimainin. Karena walaupun sudah kita jelaskan, tetapi kan tingkat intelektual dia tidak bisa mencerna bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah. Jadi Bapak yang bertanya tadi tidak perlu galau ya. Itu tidak menunjukkan soleh dan tidak solehnya anak. Karena memang anak seperti itu. Bahkan Nabi Musa dulu kan pernah menggigit api ya, bara api, yang sehingga lisan beliau dalam banyak cerita itu tidak kemudian fasih. Kenapa demikian? Ya karena anak-anak gitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaannya adalah anaknya datang langsung ke punggung dan dia khawatir jatuh. Nah dalam agama, menjaga jiwa dan raga itu lebih didahulukan daripada menjaga agama. Dalam hal ini adalah sholat. Maka dia harus memastikan bahwa saat dia bangun anaknya tidak jatuh. Jangan sampai ketika dia sujud anaknya naik, dia berpikir wah ini sudah syaratnya rukun sholat harus nggak peduli. Aduh, itu bukan soleh. Itu bodoh dan tidak mengerti agama. Kasihan anaknya terjatuh, bisa gegar otak dan sebagainya. Pastikan dulu, Rasulullah pernah sholat itu sujudnya lebih panjang. Ditanya sama sahabat, doa apa yang dibaca? Kata Nabi, bukan, cucu saya itu menaiki punggung saya. Lihat ini ya, berarti ini harus dipastikan dulu keselamatan jiwa si anak. Itu adalah nomor satu. Yang kedua, ini adalah kaitannya didatangi bukan mendatangi. Ya, kenapa saya bicara begini? Karena dari pertanyaan tadi itu kan anak balita ya, ada kemungkinan pakai pempes, pakai popok gitu, pakai popok bahasa gampangnya. Nah, popok dan pempes ini boleh jadi nih, ya, kan mengandung najis. Kalau misalnya, ya ini pasti perempuan ya, Mila mau sholat nih, tahu-tahu anaknya datang, aduh, gimana caranya ya? Anak suka aktif, lari, udah saya gendong aja. Tapi pempesnya ini penuh gitu loh. Maka kesannya adalah ketika Mila sholat, Mila bawa najis. Bukan najisnya Mila dan najis anak, tapi pempes tadi. Padahal ketika sholat kan disyaratkan kita dalam keadaan suci dan tidak ada najis yang menempel dan kita bawa. Maka di sini perlu guidance. Kalau misalnya terpaksa sholat harus menggendong anak, maka pempesnya ganti dulu. Pempesnya diyakini bersih, tidak ada najisnya, rapat diikat, maka diajak sholat. Kalau dia tidak bisa ditaruh. Nah, kalau didatangi, ini lain masalah nih. Kan dia tidak kemudian berniat. Maka dulu guru saya mengatakan itu tidak membatalkan sholatnya. Selama tidak ada najis yang jatuh. Kalau misalnya pempesnya penuh karena pipis, itu tidak ada rembesan basah keluar dari celana anaknya. Bisa dipastikan kering, maka itu tidak apa-apa. Yang terakhir, ini terkait dengan gerakan sholatnya. Kita di Indonesia bermadhab Syafi'i itu kalau sudah lebih dari 3 gerakan, itu membatalkan sholat. Sebetulnya gerakan dalam sholat itu kan terkait dengan solusi ketika kita mengartikan khusyuk. Sholat yang diterima itu sholat yang khusyuk. Tapi definisi khusyuk itu apa? Nggak ada. Maka kemudian ulama membatasi masing-masing. Ada yang mengatakan kalau bergerak lebih dari 3 kali, itu sudah merusak kehusuan dan membatalkan sholat. Ada ulama yang mengatakan enggak. Batasan batal atau tidak batal terkait gerakan sholat, itu selama orang tidak saru. Jadi orang bergerak banyak,
Tapi saya tetap tahu kalau orang itu sedang sholat, maka sholatnya tidak batal. Dalam kaitan ini kita bisa menerima riwayat hadis Rasulullah menggendong cucunya, dan secara logika, kan kita nggak bisa memastikan nih, akal sehat harus bermain ini. Kalau kita kemudian memastikan nggak bisa. Melihat YouTube-nya nggak ada di zaman Nabi. Tapi ketika Nabi dengan pola hadis yang disampaikan, kita bisa meyakini ada lebih dari 3 gerakan dilakukan oleh Rasulullah. Maka kalau itu dalam kasus anak mendatangi, maka saya mengatakan itu tidak membatalkan. Kalau Anda ingin membawa anak dalam sholat, maka Anda harus pastikan bahwa itu adalah jalan terakhir. Kalau masih ada orang lain, suaminya panggil, mas, walaupun capek pulang kantor, jagain. Saya sholat nggak baca Al-Baqarah kok, bacanya kulhu, 3 menit selesai. Itu namanya al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari hukum yang diperselisihkan oleh ulama, itu hukumnya sunnah. Oke, Pak Kiai ini juga kan mengedukasi anak tentang sholat sejak dini. Pengen bawa anak ke masjid misalnya. Betul. Tapi kan bawa anak-anak ya itu ya resikonya Pak Kiai, nggak bisa diam. Betul, saya sepakat sekali Mila. Mengenalkan anak kepada masjid itu harus. Ibunya Imam Ahmad dulu sering menggendong anaknya itu untuk sholat di masjid di usia yang masih kecil dengan cita-cita supaya jadi ulama kayak ulama yang dilihat di masjid itu. Tetapi kan dengan konsekuensi, dia menjaga anaknya. Jadi para pemirsa, jangan sampai semangat kita mengalahkan ilmu. Kita punya semangat mengenalkan anak ke masjid, tapi ilmu kita tentang penghormatan kepada masjid itu belum sempurna. Jangan sampai ketika nanti sedang sholat, anak kita loncat-loncat bukan cuma di depan nih, kepala orang satu. Ada di tengah-tengah kajian, kajiannya serius, dia juga belum waktunya mendengar itu gitu loh. Dia tentu tidak akan tenang kan, karena dia tidak paham dengan apa yang saya sampaikan. Maka konsekuensinya nangis, berisik, berlari-lari. Boleh jadi mengganggu konsentrasi saya yang berbicara atau jamaah yang mendengar. Maka mengenalkan masjid itu kan tidak selamanya dengan cara seperti itu. Bisa jadi dibukalah YouTube hari ini, Instagram, TikTok yang di dalamnya ada masjid. Dia ceritakan dulu, ini masjid loh nak. Dia lihatkan bangunannya, itu orang sholat 2 rakaat, itu namanya tahiyatul masjid, menghormati masjid. Kenapa? Masjid itu tempat kita sujud, itu adalah simbol rumah Allah, bla 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 diceritakan. Nah nanti bawa anaknya ke masjid di waktu-waktu yang mungkin di waktu-waktu yang tidak ada orang, misalnya waktu sholat duha. Ini loh nak, masjid yang Bapak ceritakan itu biasanya dipenuhi orang nanti nak, jam 12 duhur, atau nanti ada pengajian nak di sini kayak kemarin yang Bapak tunjukin di YouTube tuh lah ya. Tapi jam berapa tuh? Jam 5 subuh. Anaknya akan berkata, Pak, saya kepengen ngelihat masjid yang ramai. Oh, kasih tahu lah di situ. Boleh nak. Tapi lihat orang tadi di masjid semuanya diam, semuanya khusyuk. Itu namanya cara yang mengenalkan masjid, semangat dibingkai dengan ilmu. Jangan orang cuma mengedepankan semangat mengenalkan anak ke masjid, begitu diingatkan sama orang marah. Berarti Anda ingin ya anak-anak tidak kenal dengan masjid. Itu pertanyaan yang tidak layak untuk ditanyakan kepada guru yang begitu setia mengajar di masjid. Orang yang istiqomah sholat berjamaah di masjid karena merasa terganggu atau bukan waktunya anak-anak itu ikut kajian yang memang di luar kemampuan intelektual mereka. Oke, jangan sampai semangat mengalahkan ilmu. Iya. Pak Kiai, ini pertanyaan terakhir ini menarik nih dari Pak Rudi Suryo. Pak Ustadz, saya seorang kidal dari kecil, sehingga ketika makan dan minum memang harus menggunakan tangan kiri. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Itu sama dengan makan berdiri tadi. Jadi kalau orang yang memang takdirnya kidal, tangan kirinya itu lebih hidup dari tangan kanannya, itu tentu kondisinya berbeda dengan orang yang secara sengaja. Tetapi ini kan urusan minum. Bukan urusan main bulu tangkis, bukan urusan menulis. Mila. Saya terus terang ya, kalau saya disuruh menulis pakai tangan kiri, saya tidak bisa. Saya hanya bisa menulis pakai tangan kanan. Tapi saya minum dengan tangan kanan dan tangan kiri, perasaan saya rasanya sama. Saya tidak tahu orang yang kidal, apakah perasaannya sama. Saya tidak bisa menghidupkan tangan kiri saya itu pada sesuatu yang membutuhkan usaha serius lah. Menulis misalnya, ya, atau mengangkat barang tertentu, tangan kanan saya lebih hidup. Tetapi kalau sekedar minum memegang atau sesuatu makan,
itu bisa. Buktinya kita makan steak kan, Iya. tangan kiri kita pegang garpu betul. dan itu ditusukkan ke daging, kita bisa. Walaupun kita tahu lebih kuat tangan kanan yang memegang pisau. Nah, pesan saya kepada Bapak untuk melatih diri. Melatih diri, saya tidak meminta Bapak menulis pakai tangan kanan, tapi paling tidak usaha nyata makan dan minum, melatih menggunakan tangan kanan itu dimulai. Ketika itu tidak bisa dilakukan setelah proses pembelajaran, itu sudah merupakan takdir Allah yang di belakangnya pasti ada hikmah. Masya Allah, lengkap tuntas ya, padat Pak Kiai. Terima kasih atas waktunya, jawabannya. Mudah-mudahan para pemirsa Gapai Kemuliaan juga puas ya dengan jawabannya, dan ini Masya Allah sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.